Komunikasi interpersonal atau interpersonal communication pertama kali dikemukakan oleh Dean C. Barlon, seorang ahli komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat. Komunikasi interpersonal disebut juga sebagai komunikasi intrapribadi. Intrapribadi di sini mengandung makna bahwa proses komunikasi terjadi di dalam diri sendiri atau seorang komunikan maupun komunikator terjadi di dalam dirinya sendiri. Hasil studi menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal atau intrapribadi mengkonfirmasi sebuah pandangan bahwa langkah awal menuju komunikasi yang efektif dengan orang lain adalah suksesnya komunikasi dengan dirinya sendiri. Proses yang terjadi dalam komunikasi intrapribadi meliputi beberapa proses, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan juga transmisi. Adapun elemen-elemen dalam komunikasi intrapribadi meliputi decoding, integrasi, ruang penyimpanan atau memori, persepsi, encoding, umpan balik, dan yang terakhir adalah gangguan. Komunikasi intrapribadi juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran diri, rasa percaya diri, motivasi diri, terfokus, adanya rasa kemandirian, dan yang terakhir adanya kemampuan untuk beradaptasi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara orang-orang secara tatap muka yang pesertanya dapat mengekspresikan reaksi secara langsung dengan perkataan atau perbuatan. Di zaman yang serba canggih ini, komunikasi dapat dilakukan secara langsung tanpa bertemu di suatu tempat yang sama, yaitu melalui video call secara virtual, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau media sosial lainnya. Dalam berkomunikasi antar pribadi, aspek keterbukaan pribadi merupakan faktor penting yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses pengiriman atau penyampaian pesan baik verbal melalui perkataan ataupun nonverbal dengan gerakan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Ada 4 perspektif khusus dari studi komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, perspektif relasional atau kualitatif, yaitu perspektif yang menguraikan komunikasi melalui peranan pengirim dan penerima yang berbagi dan menciptakan makna pesan yang simultan. Yang kedua, perspektif situasional atau kontekstual, yaitu perspektif yang menguraikan komunikasi yang terjadi antara dua orang dalam konteks tertentu. Yang ketiga, perspektif kuantitatif, yaitu perspektif yang menguraikan komunikasi sebagai interaksi diedik yang termasuk komunikasi impersonal. Yang keempat, perspektif strategis, yaitu perspektif yang menguraikan komunikasi untuk mencapai tujuan antar personal tertentu. Belajar itu banyak struggle-nya. Kadang gak ngerti sama materinya, capek, nangis. Pokoknya banyak deh. Tapi ya gak apa-apa. Karena semua itu bagian dari proses kan. Karena buat jadi orang hebat itu pasti banyak pengorbanan yang harus dilakuin. Dan ya, disinilah aku. Belajar tiap hari buat dapetin universitas yang aku mau. Karena kata ibu, pendidikan itu nomor 1. This is my dream, and I should study hard to get this. Tapi ternyata semuanya gak semudah yang aku pikirin. Halo Zara, ada apa ya? Halo Syap, aku dengar kemarin katanya kamu lolos SBMPTN ya? Selamat ya Syap,
Aku jadi ikut seneng dengarnya. Wah, makasih banyak ya, Zah. Kalau kamu gimana nih hasilnya? Alhamdulillah, aku lolos juga. Oh iya, kamu keterima di mana nih? Alhamdulillah, usaha kita nggak sia-sia ya. Kalau aku keterimanya di UPI. Kamu bakalan ambil kan, Syap? Nah, itu dia masalahnya, Zah. Aku nggak tahu mau ngambil apa enggak. Loh, kenapa, Syap? Bukannya ini impian kamu dari kelas 10 ya? Iya sih, Zah. Tapi aku bingung banget nih. Bingung kenapa, Syap? Zah, nanti aku telepon lagi ya. Maaf, aku nggak bisa ngasih tahu sekarang. Aku bersyukur banget bisa lolos SBMPTN tahun ini. Karena itu artinya usahaku selama ini gak sia-sia. Tapi nyatanya, kuliah tuh gak cuma perihal belajar, ikut tes, nunggu pengumuman, terus keterima. Banyak hal-hal yang perlu dipikirin. Salah satunya ya biaya. Tapi kan ibu bilang katanya rezeki pasti bakalan ada terus. Iya sih benar. Tapi kan tanggungan ibu sama bapak gak cuma aku aja. Adik-adikku juga udah mau sekolah dan itu pasti butuh keluar banyak biaya. Gimana ya enaknya? Aku takut jadi beban buat mereka. Apa aku gak usah ambil aja ya? Apa aku harus ngalah buat adik-adik aku? Biar mereka bisa terpenuhi semua kebutuhan pendidikannya. Aku bingung. Di sisi lain, ada mimpi besar yang pengen aku raih. Tapi kalau keadaannya begini, apa aku bisa lewatin itu semua? Syap, hari ini kamu ada waktu nggak? Kalau ada, kita ke sekolah buat ambil berkas kelulusan yuk. Ayo Zah, mau jam berapa? Kebetulan hari ini aku luang. Jam 10 aja deh, nanti aku jemput ke rumah kamu ya. Oke Zah, oh iya, aku boleh cerita nggak? Boleh. Kenapa, Syap? Jadi keluarga aku lagi nggak baik-baik nih ekonominya. Aku mending nggak usah kuliah aja apa gimana ya Zah? Soalnya aku nggak tega sama orang tuaku. Mereka gak ngizinin kamu buat kuliah? Apa gimana, Syap? Izinin kok. Malah ibu nyuruh aku buat ambil aja. Tapi egois gak sih Zah? Kalau aku tetap ambil, aku nekat kuliah, sedangkan kondisi ekonomi orang tua aku lagi gak baik. Kalau menurut aku gak egois kok, Syap. Kamu cuma pengen raih mimpi kamu kan? Orang tua kamu juga udah setuju. Itu artinya mereka bakal usahain gimana pun keadaannya. Tapi kayaknya aku bakal jadi beban banget ya Zah. Syap, itu udah jadi tugas orang tua. Tugas kamu di sini cuma belajar yang giat. Jadi aku ambil aja ya? Iya, kamu harus ambil, Syap. Lagian, kamu udah berjuang sampai sekarang. Kalau kamu gak ambil, waktu yang udah kamu korbanin selama ini jadi sia-sia. Bismillah aja ya. Allah selalu bantu buat hambanya kok. Dan dari situlah perjalanan panjang pun dimulai.